Bapak nanti. Tapi nggak apa-apa. Bintang tamu kita luar biasa kayak antusias sekali juga. Di tengah kesibukannya beliau luar biasa. Dia adalah salah satu sekretaris. Bener, Bapak siapa? Sekretaris jurusan Prodi Magister S2 Terapan Kebidanan. S2 Kebidanan ya Pak ya. Oke, iya. Jarang banget yang namanya kita tuh ngundang seseorang yang emang bener-bener sibuk. Ini ngundangnya juga udah sekitar 3 bulan yang lalu, harus diatur schedule sama sekretarisnya. Kalau udah komitmen, datang duluan dong. Benar. Kita aja jadi malu nih. Ahmad sih yang harusnya malu karena aku yang ngontek. Nah, kita udah bareng sama, bapak siapa Pak? Pak Dokter Andes. Dokter Andes. Siapa? Dr. Makmun Sutisna. Sutisna, betul. MPD. RS Esos MPD. Wow. Biar panjang. Nadi Kurnia, SSTM TRK. Mantap banget nih. Jadi ya, beliau itu humble banget, humoris banget, pokoknya membumi lah. Dan dengan salah siapapun, satu open. dan beliau ini adalah salah satu dosen favorit di S2 Kebidanan. Astaga. Karena semuanya ibu-ibu. Tapi itu paling ganteng. Paling ganteng kan. pasti, Tapi ya. memang kalau lagi ngajar itu Pak, nggak semua dosen ya, apalagi kan dosen S2 ya kita tahu yang bener-bener kayak ya bisa dibilang membosankan. Tapi Pak Mamun ini adalah Ngajarnya keren banget. keren banget. Nggak membosankan. Satu-satunya dosen yang kalau ngajar tuh masuk kotak aku. Satu-satunya. Itu ngerti banget berarti. Ngerti. Oh, keren. Mungkin kan di depan ya. Tapi betul. Di belakang lain lagi. Tapi terima kasih ya. Iya. Tapi Tapi jarang-jarang loh, Pak. Beliau itu muji dosen, kalau enggak aja gitu. Yang saya tahu seperti itu lah kira-kira. udah yang diajak nggak puji kemana? Terima kasih lah buat ini ya, buat penyemangat. Tapi bener Pak Mamun ini adalah salah satu ini dosen favorit. Nah, kita bicara karena beliau itu kan kapasitas sebagai sekretaris Prodi S2 Magister Terapan Kebidanan. Sehingga kita mau tahu dulu sejarahnya S2 Kebidanan itu seperti apa sih, Pak? Dan sejak kapan sih Pak adanya? Baik. Mau dengerin kan? Iya. Siap. Biar teman-teman yang ingin masuk ke S2 Kebidanan tahu, Pak. Ya, baik. Di Indonesia itu yang sudah agak terkenal namanya MKEB, S2 Ya. Kebidanan. Dan alhamdulillah salah satu pendirinya yang pertama kali ada di Indonesia juga Bapak ya. Di Fakultas Kedokteran Unpad tahun 2005-2006. Oh. Ya, salah satu pendiri beserta Prof. Hidayat. Oh, yang sekarang Kaprodi juga di S2 Kebidanan. Kebidanan Jadi juga. dari sejak dulu bersama-sama. Wow, jadi selalu satu paket Ya. nih, Pak. Tapi nggak pernah ada hubungan yang Insya Allah masih normal ya. Ketika untuk di sini, nah kebetulan juga Bunda Yani sebagai Ketua Stikes dan Musada itu sejak dulu juga kita bersama-sama. Mulai dari kita buka D4 Kebidanan Pendidik, Fakultas Kedokteran, kemudian juga S2, dia adalah orang tenaga pengajar utama juga di Fakultas Kedokteran. Malah saat sidang kita itu ngobrol-ngobrol kecil. Kalau saja nanti di Stikes punya S2 gitu. Mimpi lah. Entah Saat tahun itu? tahun Kalau 2007 2008 gitu ya. Berjalan waktu, tetap dia ngajar, Bapak juga ngelola itu sampai 2012 lah di Unpad dengan Prof. Hidayat ya, baru alih generasi. Nah, tiba-tiba ini, gimana kalau mengadakan di Stikes DHB? Kemudian Bapak dan tim di sini membuat semacam proposal. Proposal sesuai dengan persyaratan gitu yang disyarat oleh Dikti, Kemenristek. Tiba-tiba mungkin ini Dikti itu melihat bahwa Stikes DHB itu punya reputasi baik, gitu ya, punya track record yang baik, punya ciri khas yang baik, sehingga yang semula harusnya normal kita usulkan, kemudian diperiksa, dievaluasi, divisitasi dan seterusnya, kita itu dapat namanya mandat. Kepercayaan yang luar biasa dari Kemenristek untuk dibuka S2 Kebidanan Terapan. Dan ini adalah pertama ada di Indonesia. Tahun 2015-2016. Jadi DHB itu dapat mandat. Kepercayaan langsung. Kehormatan itu sangat jarang sekali di Indonesia yang dapat seperti itu. Dan yang pertama ada Pertama itu di Indonesia itu adanya di Stikes Dharma Husada Bandung. Untuk yang di swasta. Karena di Indonesia sekarang ada 3 ini ya. Yang pertama itu ada di
Poltekkes Semarang, Kemenkes. Oke. Ada itu ya negeri itu ya. Negeri. Kalau yang di swasta memang di sini. Oke. Satu lagi ada di Yogyakarta. Oh. Jadi di Indonesia populasi yang MTRKEP itu hanya ada 3. Sedangkan untuk MKEP ada sekitar 8. Oh. Jadi masih jauh. Bedanya apa sih MTRKEP sama Kan banyak MKEP? banget tuh pertanyaan-pertanyaan gitu Pak. Ini pertanyaan sudah Bapak duga sebelumnya ini. Iya. Dan pasti nih. Makanya sudah Bapak masukkan ini di web kita pasca sarjana. Kalau orientasi Bapak sampaikan. Ini intinya begini. Kalau di MKEP yang sudah pada kenal gitu ya, kita ingin mendidik para magister yang mengutamakan kepada nalarnya, akademiknya. Sehingga proporsi teori itu lebih banyak. Produk-produknya adalah makalah, kajian, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau di sini namanya magister terapan. Ini filosofinya ini berorientasi kepada produk, problem base, Oke. kemudian keahlian. Oh. Jadi ilmunya tak harus banyak, tetapi ilmu lebih terapan untuk menghasilkan suatu produk, suatu jasa. Oh. Jasa dan produk ini diperuntukkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi di pelayanan kebidanan maupun di pendidikan. Contoh kecil misalnya, ada partograf digital. Misalnya itu satu produk ya. Ya. Itu dilakukan oleh mereka S2 kebidanan itu melalui proses 3 tahap. Mereka namanya ada evaluasi program, bagaimana pencatatan pada saat persalinan. Kemudian tahu ternyata banyak masalah. Di antaranya para bidan itu enggan untuk membuat atau jarang atau kurang pede atau kurang akurat. Rekomendasi itu dibuatlah alat namanya partograf digital. Setelah itu dikomunikasikan, diuji coba dengan namanya sponsor. Sponsor itu adalah pemesan, ya, yang mengatakan oh, iya ini kami perlukan. Setelah jadi produknya kita uji publik melalui tesis. Jadilah produk. Jadi produk ini tadi base pada kebutuhan nyata di lapangan. Makanya istilahnya problem base, berorientasi produk, dan nanti kedepannya haki dan paten. Oleh karena itu ini kawan-kawan dari mana ini studio mana? Oh dari studio DHB ya ini. Ingin melihat ini bagaimana hebatnya Max Terapan itu lihat produk-produknya. Persis kayak ini produsen Alkes, produsen sistem. Dan itu adalah hasil karya dari mahasiswa yang dipandu oleh dosen yang sangat kompeten. Oh. Tapi prosesnya panjang sekali Pak. Panjang. Ini salah satu produk. Proyek, topik khusus proyek bertesis. Dan kalau nggak salah Berapa kali ini pernah ujian? jadi mahasiswa Bapak ini ya. Karena negara kita ini kan namanya negara banyak yang musibah, bencana, gitu. Bidan kan harus masuk di segala lini. Oh. Nah, ini kalau nggak salah ini ya, dia mencoba mengevaluasi bagaimana bidan berkecimpung dalam masalah bencana. Tentu saya berkaitan dengan ibu dan anak. Ternyata mungkin dia menemukan ternyata alat peralatan yang dibawa oleh bidan untuk menolong kegawat daruratan ini masalah. Kalau dia menciptakan satu alat, suatu tas yang bisa dibawa secara mobile, pakai moge, pakai apa gitu, yang di dalamnya itu bisa berbagai alat yang lengkap untuk dan bisa masuk tandu juga. bisa masuk tandu. Jadi bisa buat jadi tandu. Ya. Nggak, tandunya ada di di dalam ya. itu. Jadi kan tas itu butuh ini yang datar Oh, tuh. Jadi iya. di sini ditaruh tandunya biar nyaman. Dan bidan itu selalu harus bekerja dalam tangan 2 kosong. Kan selalu bidan itu buat tas samping dong atau tas gini. Nah, bidan itu kalau melakukan melakukan tindakan benar-benar tangannya tuh harus bebas. Harus kosong. Dua-duanya. Bapak masih ingat karyanya dulu? Iya. Kan aku iya. baru lulus. Kebetulan diuji pengujinya. Penguji serta pembimbing. Mana ada kayak gitu? Penguji, Pak. Jadi kalau bicara tadi penjelasan Bapak ya, kalau saya sih lebih melihatnya MTRKEP ini yang mampu menjawab tantangan hari ini. Gitu Iya, persis. Oh, oke. Lihat masalahnya apa yang sedang terjadi di pelayanan pendidikan, dianalisis, disimpulkan rekomendasi. Ini lu solusinya. Ada alternatif tapi ada prioritas. Lalu dibuat proyeknya. Setelah di proyek, kemudian dia diteliti, diriset melalui tesis. Jadilah haki. Jadilah paten. Begitu ya. Jadi kuliahnya juga hampir 70% praktek. Iya. 70% praktek. Karena mulai dari topik khusus itu dari semester 2.
Berarti yang MTR Cup ini kan kalau saya bicara sebagai masyarakat awam lah, gitu Iya, kan, karena bukan bidan nih, gitu ya. Katanya kan kalau mau jadi bidan itu harus MTR Cup, Iya. katanya Tidak gitu kan. berlaku. Katanya, kan seperti apa banyak tuh, Pak? ada rumor-rumor seperti itu, Oh, Pak. Nah, mungkin itu yang bicara memang tadi orang awam. benar Kayak Pak Ahmad ya. Ya, tapi kalau orang yang mungkin perguruan tinggi atau yang khusus pada kebidanan itu tidak benar sama sekali. Oh. Di Indonesia kan ada bahkan ada 3 jenis pendidikan. Ada vokasi, Oh. ada akademik, ada profesi. Hmm. Kemudian di KKN namanya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Masing-masing ini ada mulai dari S1 atau D4, S2, S3. Oh. Ini sama-sama kok nih, MKEB, MTR-KEB, sarjana terapan, S2 terapan, ini S2, doktor terapan, doktor sama. Oh. Dan dalam KKN ini sama persis, kalau MKEB level 8, MTR-KEB level 8. Kalau dia PNS, golongannya persis, hanya bedanya satu. Satu adalah mengasah otaknya, analisis, kalau perlu menciptakan, mengindikan ilmunya. Oke. Yang ini adalah alatnya, implementasi penerapannya. Tuh, intinya Sama. Lihat di Standar Nasional Pendidikan, di Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu punya hak yang sama. Oh. Disebutkan Jangan juga, khawatir gitu ya. betul. Iya. Disebutkan juga dosen D4, S1 atau profesi, S2 kebidanan atau setara. Dikurung buka tadi magister terapan. Oh. Jadi sangat tidak benar gitu ya. Kalau misalnya ada perbedaan gitu enggak ya? Sebetulnya sama itu Sama tadi. persis. Bedanya satu lebih ke ahliannya, satu lebih ke mikirnya. Oh. Kalau candaannya gini, yang satu membesarkan kepalanya, Oke. yang satu memanjangkan tangannya. Besar Besar kepala dan panjang tangan. salam. Ini ahli, Pak Guru. ahli mikir. Canda tapi serius. Ya. Ini tapi, filosofinya tepat tapi banget. kalau dilihat-lihat berarti MTR Cup itu adalah profesi yang suka cari masalah, tapi suka menyelesaikan, Betul, Untuk persis. cari Solusinya. masalah kebidanan. Iya. Ya solutif, lebih solutif kan, Betul. menjawab Betul. tantangan kekinian, Betul. gitu ya. Betul. Ini salah satu dalam bidang pendidikan. Mengenai hukum, Ya. itu menjadi momok atau ketakutan orang karena ada yang sampai 2, 3 dan sampai 14 kali ngalus lulus. Hukum. Ya, sehingga mereka itu ini di pendidikan bidan nih. Mereka membuat satu aplikasi yang untuk menghimpun ada namanya bank soal untuk hukum, kemudian dia bisa tryout terus menerus di situ. Misalnya dia mau mengerjakan 50 soal, berapa menit? Tinggal klik keluar 50 soal, kerjakan berapa menit, berapa skornya. Itu salah satu karya mahasiswa kita, persisnya masih ingat dulu, mahasiswa utusan dari Stikes Paretahan kalau nggak salah itu ya, dia membuat itu. Dan mahasiswa itu jadi mahasiswa S2 Terapan terapan kita. kebidanan. Dan kita Wow. Nah itu salah satunya itu. Satu lagi yang ada di sini bidang pendidikan, karena yang ngambil bidang pendidikan agak jarang gitu ya. Selalu bidang pelayanan dengan digitalisasi kan, itu lebih keren mereka tuh. Nah ini untuk namanya di kebidanan ada ujian namanya OSCE, Objective Structure Clinical Examination. Itu juga menakutkan kan? Iya benar. Udah ribet dan seterusnya. dikasih waktu, Dibuatlah ribet, lari-lari. namanya virtualnya, digitalisasinya. Bapak masih ingat sekali itu namanya Ibu Dian gitu. Kalau nggak salah dari sini tuh Wow, bisa digunakan. keren banget nih. Itulah MTR Cup. MTR Cup menjawab tantangan masa. Bapak mengumumkan beberapa alasan kenapa sih teman-teman bidan nih harus ngambil S2 kebidanan dan harus di DHBD. Dan kenapa harus MTR Cup? Itu yang betulan Bapak itu silaturahmi dengan pendidikan tinggi hampir dari Sabang sampai Merauke. Wow, Waduh, Ya, jam terbangnya dong, jangan tanya. ini kebetulan ya bukan di lingkungan kesehatan, baju bulan umum kan. Bapak juga itu sering berkeliling gitu ya. Nah begitu dekat dengan ini memang lain daripada yang lain. Contohnya misalnya ya, tadi dengan kata-katanya ini harus ada keseimbangan. Keseimbangan antara satu tadi duniawi dengan akhirat, atau istilahnya dunia dikerjakan, akhirat dipersiapkan. Terus ini bisa dibacakan apa ini? Helping people with 3 principle. Tuh, jadi Hand, menolong hand, hand dan heart.
Itu teorinya Bloom itu ini head, heart, hand itu ya. Jadi orang akan masagi kalau bahasa Sunda itu. Paripurna. Kalau otaknya bagus, hatinya, sikapnya bagus dan dia terampil. Inilah ada di DHB. Itu yang bikin Dan DHB puncak beda. kekaguman Bapak ini, puncak kekaguman Bapak ini pada tahun berapa ini DHB tidak sayang uang, tidak sayang waktu itu mengantarkan semua orang-orang umroh 165 orang baru terjadi ini di institusi manapun dan saya belum pernah dengar. Itu dalam 2018 Pak. 2018 dah? Ya, Februari 2018. Saya nggak ikut. Dari mulai dosen sampai tukang saput semuanya. Luar biasa. Itu yang baru ditemukan di sini. Sehingga ya mungkin tidak berlebihan kemarin mahasiswa Papua yang walaupun bukan non muslim gitu ya, mereka kesaksian luar biasa ya di wisuda kemarin itu. Aduh, sampai mereka merekomendasikan banyak kan akan lanjut. Itu mungkin bukan tidak ada alasan ya. Mungkin standar pendidikannya sama, tapi itu nilai plusnya. Pasti. Kenapa sih harus ke DHB gitu? Iya, itu itu yang betul, bikin betul. DHB buat kamu beda itu. Itu. DHB Ya. juga bisa mengumrohkan saya. Akhirnya orang terbiasa mungkin ya untuk selalu bahasa ini tawadu, dekat, ulet tadi seimbang antara dia belajar agama walaupun memang sesuai dengan agamanya, tidak dipaksa yang lain enggak. Ya itu luar biasa menurut Bapak itu ya. Sehingga tak salah kalau mahasiswanya juga sekarang banyak itu kan karena kerjasama dengan berbagai institusi, dengan Pemda untuk mengirim mahasiswa yang Bapak lihat sekarang itu berarti memang luar biasa. Kalau mau jadi dosen teladan. Pesan-pesan nih Pak untuk teman-teman nih di sahabat-sahabat DHB yang memang masih bimbang gitu ya untuk yang lanjutin nggak sih gitu ya. Iya. Untuk para bidan mungkin yang sekarang ini D3 ada D4 kan ya, ada profesi gitu ya, ada profesi. Nah kan ada suka pilih profesi dulu, pilih S2. Kalau dia pilih profesi nanti ya yang dari sarjana nih atau sedang terapan misalnya profesi misalnya untuk di pelayanan itu sangat dibutuhkan berarti ya. Nah, tetapi dia jadi profesi di pelayanan, tetapi dia kalau untuk jadi dosen berarti belum memenuhi syarat. Tapi kalau dia D4 atau sarjana itu ambil S2, dia di pelayanan masih siap di pelayanan, maksudnya mandiri itu sampai tahun 2026. Tetapi dia bisa jadi dosennya bidan, bisa jadi dosen di profesi. Selisih pendidikannya cuma 1 semester. Bahkan bisa sama 3 semester misalnya atau 3 semester tuh di profesi, di S2 juga 4 semester. Itu mah level 7, kalau profesi mah level 8. Jadi meningkatkan profesi. Ya bisa lebih S2 gitu ya. S2. Apalagi nanti ke depan misalnya karena seperti kasus dulu ini D1 ke D3. Harusnya D3 undang-undang tapi ini mayoritas masih dengan D1 itu ada SK Menkes yang namanya percepatan kualifikasi. Nanti juga kalau masih banyak D4 harus ke profesi, yang S2 pun bisa ikut nanti percepatan, bisa jadi begitu mungkin ke depan. Sehingga kalau saran Bapak sih, terutama yang tidak berkeinginan untuk praktek mandiri gitu ya, S2 lebih. Karena dia bisa praktek tetap dan dia bisa dosen. Jadi bisa menjalani dua-duanya ya. Lamanya tak jauh berbeda. Lama pendidikan. Urusan biaya juga tidak jauh berbeda. Dan di DHB tidak terlalu mahal. Dijamin. Kan mahal itu Kalau saudara relatif. seperti itu ya. Punya uang enggak? Nah, pokoknya kita udah ngobrol-ngobrol seru banget sama Sekretaris Prodi Magister Terapan Kebidanan Dr. Mamun Sutisna Bukan, Esos, MPD. Bener nggak Pak? Ada yang kurang, tapi lupa. Pokoknya Pak, makasih banyak Pak sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan waktu walaupun sibuk banget. Sama-sama. Sukses terus Pak, sehat terus. Terima kasih. Pencerahannya luar biasa nih. Selalu Waktu kita menginspirasi singkat. pokoknya Pak. Ya, mohon maaf kalau ingin lengkapnya informasi tentang S2, siapapun di luar sana buka aja websitenya Pasca Sarjana. Oke. Buka Nanti kita- W Ya.
Pasca Sarjana DHB. www.paskasarjana.stikesdhb.ac.id. Itu. Di situ ada profil, ada apa namanya berbagai karya, dan di situ ada namanya artikel dengan secara ilmiah perbedaan MKEB dan MTRKEB. Tuh, buat yang kurang. Secara yuridis, secara faktual itu silahkan dibaca ya. Jadi buat teman-teman yang masih kurang sama penjelasan kita tentang MTRKEB dan MKAP, hari ini bisa banget buka di websitenya S2 Pasca Sarjana. Oh sorry, Paskasarjana.stikesdhb.ac.id. Kita nih di sini nih. Ya, udah dicatat. Pokoknya ini Kurnia pamit. Alhamdulillah dan Pak Mun terima kasih. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh.